kita akan membahas capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu 3 bentuk utama penelitian PR. Nah, seperti kita ketahui bahwa pengamatan itu adalah pondasi yang paling penting dalam ilmu sosial. Nah, para ilmuwan seperti para psikolog sosial, para antropolog itu pasti melakukan pengamatan, mengembangkan teori untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku manusia. Nah, begitupun dalam penelitian PR, semua itu ditemukan oleh pengamatan. Nah, adapun 3 bentuk utama penelitian PR yang mendominasi di lapangan, yaitu yang pertama adalah surveys, yaitu meneliti sikap-sikap dan opini tentang subjek-subjek tertentu. Yang kedua yaitu communication audits atau audit komunikasi. Nah, seringkali meneliti perbedaan antara kenyataan dan pemahaman komunikasi antara manajemen dengan khalayak yang menjadi target. Nah, manajemen dapat membuat beberapa asumsi tentang metode, media, materi, dan pesan di mana target dikonfirmasi atau dibuktikan dengan asumsi-asumsi tertentu. Yang ketiga adalah unobtrusive measures seperti fact findings ya, atau penemuan fakta, atau juga analisis isi, konten analisis, dan kajian-kajian readability atau kemampuan membaca. Ini memungkinkan meneliti subjek atau objek tanpa melibatkan para peneliti atau penelitian bebas dari katakanlah campur tangan pihak lain. Nah, setiap metode penelitian PR ini tentu memberikan manfaat dan pemahaman serta dapat digunakan oleh praktisi modern termasuk kita. Oke, saya akan menjelaskan apa itu survei di dalam penelitian PR. Nah, jadi PR sendiri sangat sering menggunakan penelitian survei ini karena bisa diaplikasikan untuk berbagai isu, karena untuk isu sosial yang secara luas, misalkan contohnya pembentukan opini calon konsumen terhadap sebuah produk dan lain-lain. Nah, adapun 2 bentuk dari penelitian survei itu ada survei deskriptif, yaitu meneliti gambaran situasi atau kondisi yang terjadi saat ini, jadi meneliti atau menangkap realitas dari sudut waktu tertentu. Nah, contohnya seperti tadi jajak pendapat publik. Yang kedua adalah survei eksplanatory atau penjelasan atau dikenal dengan metode penelitian sebab akibat. Nah, tujuan metode ini mencoba menjelaskan keberadaan situasi dan kondisi sekarang serta memberikan penjelasan tentang opini dan sikap. Nah, seringkali explanatory atau analisis survei ini dirancang untuk menjawab pertanyaan mengapa atau why ya. Seperti misalkan pertanyaan penelitian kenapa misalkan para karyawan di sebuah perusahaan tidak mempercayai pesan yang disampaikan oleh manajemennya. Nah, terkait dengan survei ada 4 tahapan yang kita bisa lakukan di dalam survei. Yang pertama tentu kita harus menentukan sampel atau kelompok yang akan menjadi target yang bisa mewakili sebuah populasi yang akan kita teliti. Nah, kalau memilih sampel tentu bisa digunakan dari pendekatan random sampling atau acak ataupun non-random sampling. Yang kedua adalah kita juga harus membuat kuesioner atau angket ya. Jadi memuat berbagai pertanyaan yang akan kita ajukan. Nah, di dalam membuat kuesioner ini pun juga kita harus membuatnya lebih singkat, terus terstruktur, lalu juga ada mengukur intensitas perasaan gitu ya, dan juga jangan menggunakan kata-kata yang bermakna ganda, lalu juga jangan membuat pertanyaan yang kompleks ya, terus juga jangan mengajukan pertanyaan yang menjurus kepentingan ganda gitu ya. Terus juga perlu ada prauji, terus juga kita juga harus bisa membangun kepercayaan juga dengan responden kita. Nah, yang ketiga adalah kita juga melakukan wawancara atau interview dengan responden yang tadi sudah kita tentukan. Nah, ada beberapa cara, bisa juga dengan
fokus group ya. Yang kedua juga bisa dengan wawancara melalui telepon ya. Terus juga bisa dilakukan dengan melalui email ya, email interview gitu. Lalu juga bisa dengan drop off interview atau kombinasi teknik tatap muka dan wawancara lewat surat. Ada juga DLP panels ini dengan penelitian dia kualitatif ya, dengan menggunakan subjek adalah opinion leaders, dan juga bisa juga dilakukan dengan internet interview. Nah, kalau tahapan yang keempat adalah analisis hasil. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ini adalah tugas besar yang perlu untuk menghasilkan berbagai rekomendasi yang tepat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan audit komunikasi atau communication audit. Jadi, audit komunikasi ini bisa membantu para profesional PR memahami secara lebih jelas hubungan antara tindakan atau kebijakan manajemen dan tujuan-tujuan perusahaan atau institusi. Nah, metode audit komunikasi juga digunakan untuk mengungkapkan tujuan-tujuan perusahaan pada aspek lainnya. Jadi secara khusus audit komunikasi ini digunakan untuk menganalisis keberadaan perusahaan dengan para karyawannya atau komunitas yang menjadi bagian dari lingkungan terdekat perusahaan. Nah, metode ini untuk mengkaji para pembaca media komunikasi secara rutin seperti annual report atau juga news release. Nah, atau juga bisa mengkaji kinerja perusahaan ya. Nah, audit komunikasi seringkali mengemukakan benchmark atau perbandingan dalam hal program PR di masa mendatang yang dapat dipublikasikan dan diukur. Nah, audit komunikasi ini sendiri secara khusus digunakan untuk meneliti informasi dan bagaimana memecahkan masalah-masalah sebagai berikut, yaitu misalkan arus informasi bottleneck gitu ya, yang tersendat. Yang kedua juga melihat jalannya komunikasi yang tidak merata. Yang ketiga juga melihat pekerjaan staf pada lintas tujuan. Terus juga yang keempat adalah kita juga bisa melihat informasi tersembunyi di dalam perusahaan yang tidak digunakan gitu ya, karena dapat merugikan perusahaan atau institusi. Lalu juga yang kelima untuk melihat konflik atau ketidakberadaan ide atau gagasan tentang apakah organisasi atau perusahaan itu berjalan atau tidak. Nah, berbicara audit komunikasi ini pun dia akan sangat efektif jika penelitinya seseorang yang memiliki prasyarat tertentu. Yang pertama, dia familiar dengan publik yang akan diteliti. Yang kedua, secara umum bisa memahami berbagai sikap publik sasaran terhadap organisasi. Yang ketiga, tentu peneliti juga harus mampu mengenal berbagai isu penting untuk publik sasaran. Yang keempat, juga peneliti harus memahami kemampuan relatif publik sasaran, artinya face-to-face berhadapan dengan publik lainnya. Jadi itulah prasyarat jika audit komunikasi ini ingin berjalan secara efektif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai unobtrusive methods ya. Jadi berbagai macam metode unobtrusive atau sederhana atau tidak sulit itu seperti fact finding atau pengumpulan fakta, dan content analysis atau analisis isi, serta readability atau kemampuan membaca. Nah, kalau yang pertama, fact finding dalam pengumpulan data, ini memungkinkan peneliti PR menggunakannya lebih luas lagi. Jadi tidak sekedar mengumpulkan fakta, tapi fakta-fakta tersebut bisa disatukan atau dibuat terpecah-pecah gitu ya dalam kegiatan PR gitu. Nah, fact finding ini adalah proses yang berkelanjutan. Jadi setiap organisasi harus memiliki file atau dokumen data ya, data yang terkait yang ingin kita kaji. Data-data ini yang diperlukan dia bisa bentuknya hard copy, dan juga yang penting juga harus ada
filenya juga gitu, ada di komputer, sehingga akan lebih mempermudah dalam mengakses data yang diperlukan sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu konten analisis atau analisis isi. Jadi tujuan utama analisis itu adalah menggambarkan sebuah pesan atau penempatan pesan. Contohnya misalkan sebuah institusi atau perusahaan dengan news release atau siaran persnya yang sering dimuat oleh surat kabar lokal, dan dia tidak akan mengetahui secara pasti tanpa melakukan penelitian. Misalkan bagaimana citra organisasinya terbentuk dari pemuatan news release tadi, jadi sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Nah, dengan menganalisis liputan berita, maka organisasi atau perusahaan bisa memperoleh ide yang lebih cemerlang dan lebih efektif gitu. Nah, beberapa analisis isi juga dapat dikaji melalui kriteria berikut. Misalkan yang pertama adalah dari sisi seberapa banyak news release yang dimuat atau frequency of coverage. Yang kedua, apakah news release seringkali dimuat di halaman pertama. Terus yang ketiga, sebesar jangkauan sirkulasi sehingga mempengaruhi publikasi pemuatan news release. Yang ketiga yaitu apakah news release itu digunakan untuk mengekspresikan tujuan organisasi atau hanya sebagai informasi sederhana. Yang kelima yaitu berapa banyak surat kabar mengekspresikan news release yang disampaikan ke media. Lalu apakah secara material itu news release yang diedit mengalami perubahan makna. Yang kelima, apakah news release ini membentuk citra positif, negatif, atau justru netral bagi organisasi atau perusahaan. Nah, sekarang kalau yang ketiga yaitu audit komunikasi untuk meneliti informasi, yang ketiga itu melalui readability atau kemampuan membaca. Jadi metode ini digunakan untuk membantu komunikator mengetahui apakah berbagai pesan yang ditulis diterima dengan tepat atau benar oleh khalayak pendidikan tertentu. Nah, ini dilakukan dengan memuat berbagai instrumen berdasarkan konsep dalam jumlah yang lebih luas pada bagian suku kata, terus atau juga melihat dari sulit atau lambatnya membaca teks gitu. Jadi memang ini untuk mengukur kemampuan khalayak memahami sebuah publikasi dari sebuah perusahaan atau organisasi.